Selamat malam promo semua. Kali ini kita bakal bahas film tentang kiamat versi film Melancholia nih. Film ini dulu tayang perdana di Festival Film Cannes tahun 2011 ya. Jadi di film ini tuh ada planet yang dikasih nama Melancholia yang katanya makin ngedeket ke bumi. Tapi nggak ada yang bisa mastiin itu bakal cuma lewat atau malah nabrak bumi. Oh iya, pemain intinya cuma kakak beradik ya. Kristen Dunst jadi Justin, dan Charlotte Gainsbourg jadi Claire kakaknya Justin. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini bakal dibagi jadi 2 bagian ya. Di bagian pertama ini bakal fokus ke Justin. Di awal scene ini kita bisa lihat kalau Justin baru aja nikah nih sama Michael. Gaya-gayaan gitu naik limousine di jalanan kecil, telat kan tuh mereka ke tempat resepsinya. Resepsinya itu diadain di perkebunan kakaknya. Sampai sana, kakaknya Justin si Claire ini ngomel tuh. Katanya udah mahal-mahal disiapin, jangan sampai berantakan lah. Bukannya langsung masuk, dia malah ngajak suaminya lari ke kandang kuda. Katanya mau nyapa Abraham dulu, kuda kesayangannya. Udah tuh, abis itu mereka masuk ke dalam, nyapa tamu-tamu. Ya kelihatan bahagia lah ya, namanya juga pengantin baru kan. Claire ngeliat ada yang beda dari Justin. Terus dia ngebawa Justin ke kamar. Nah, di sini kayaknya mereka sebelumnya udah ada perjanjian gitu kalau Justin nggak boleh sedih di malam nikahannya. Entah kenapa Justin kelihatan sedih gitu ya. Tapi abis diomelin Claire, dia jadi makin usaha buat ya seenggaknya pura-pura seneng lah. Tapi anehnya abis itu dia malah kabur keluar. Naik mobil golf gitu ke tengah lapangan golf terus ngeliatin langit. Padahal acara udah mau dimulai tuh. Tapi Justin malah nggak ada. Udah masuk lagi nih, tapi pas acara seru-seruan, dia malah bawa keponakannya yang ngantuk ke kamar. Buat alasan aja sih kayaknya si Justin biar bisa keluar dari sana. Just not tonight. Cause you're my steal breaker, aren't you? Yes. Nah, di scene ini, Justin bilang ke Claire kalau dia udah gak sanggup maksain dirinya buat pura-pura senang lagi. Trudging through this woolly yarn clinging to my legs. Dia tuh kayak lagi ketakutan banget, tapi coba ditahan gitu sama dia. Tapi akhirnya Justin keluar lagi tuh. Malam itu juga si Michael ngasih tahu Justin kalau dia udah beli kebun apel dong, sesuai kepengenannya si Justin. Tapi si Justin justru malah kelihatan sedih. Dia malah ke kamar ponakannya lagi, tapi kebetulan ada John di sana. Terus John nyuruh dia buat bahagia malam ini. By the way, si John ini suaminya Claire ya. Better be goddamn happy. Yes, I should be. Justin nyoba gabung lagi nih sama yang lain. Bosnya dia ngenalin dia sama pegawai baru namanya Tim. Nah, Tim ini disuruh buat dapetin satu berita yang kayaknya disembunyiin sama Justin. Justin masuk ke ruang kerja lagi tuh. Di dalam ternyata ada Michael sama Claire. Tapi Michael malah keluar tuh. Claire marah lagi sama dia gara-gara tetap aja kelihatan sedih gitu terus. Sekarang Justin masuk ke kamar ibunya. Dia cuma bilang ke ibunya kalau dia tuh takut. Si ibunya juga bilang, ya semuanya juga takut, tapi Justin harus bisa lupain ketakutannya malam ini. Mom, I'm a bit scared. Sampai sini kita juga belum tahu pasti ya, apa yang bikin takut itu. Ketakutan yang dirasain semua orang itu apa penyebabnya? Acara inti udah selesai nih. Terus Michael bawa Justin ke kamar. Dia udah nyosor ya kan, mau malam pertamaan. Si Justin malah kayak gak mau gitu. Terus keluar, gak tahu deh mau ngapain lagi tuh dia. Justin malah ke lapangan golf lagi. Diikutin sama Tim tuh ternyata. Justin malah nyosor Tim dong di situ. Ya Tim gak nolak juga ya, tiba-tiba diajak enak-enak gitu sama Justin. Abis itu ayahnya mau pulang. Nah dia minta ayahnya buat nginep, katanya ada yang mau diomongin. Lagi ruwet pikirannya dari tadi, si bosnya ini ngedesak dia buat ngasih tahu berita yang dia tahu itu biar cepet-cepet bisa dijual ke publik. Makin kesel lah tuh si Justin. Dan akhirnya dia ngundurin diri malam itu juga. Find the words to describe it. Are a despicable power. There aren't too many jobs out there, I tell you. Ini si Michael kayaknya udah tahu semuanya nih. Terus mau pulang tuh. Dia bilang kalau malam itu mereka pisah. Justin juga langsung mengiyakan.
Ya udah, akhirnya Michael benar-benar pergi. Claire makin marah banget sama kelakuan adiknya itu. Kecewa lah ya yang jelas. Baru nikah, belum juga semalam, udah cerai lagi. Justin ngecek ke kamar ayahnya tuh. Ternyata ayahnya pulang, gak nginep di situ. Justin malam itu ketiduran di sofa ruang kerja. Pagi-paginya dia diajak jalan-jalan naik kuda sama Claire. Cuma anehnya, pas mau ngelewatin jembatan, Abraham kudanya Justin ini tuh gak mau. Pas itu juga Justin ngeliat ke langit. Terus sadar kalau ternyata bintang merah yang namanya Antares itu udah hilang dari rasi Scorpio. Padahal pas malam nikahannya itu dia lihat dan masih ada. Nah, masuk ke bagian kedua nih. Sekarang giliran nyeritain dari sudut pandang Claire. Emang kaya ya Claire ini. Rumahnya aja mantep banget itu view-nya. Ini ceritanya udah selang beberapa hari ya dari acara nikahannya si Justin. Nah, tapi hari ini si Justin dijemput pakai taksi buat bawa dia ke rumah Claire. Keadaannya Justin makin parah loh. Saking ketakutannya itu, dia nggak bisa jalanin hidup normal. Awalnya John nolak nih, soalnya ngerinya bawa pengaruh ke anaknya. She's a bad influence on you and Leo. She's ill. John juga ternyata selama ini ngelarang Claire buat buka internet karena takut bakal kayak Justin. Dan akhirnya di sini kita tahu nih, yang selama ini ditakutin sama semua orang itu karena ada berita tentang planet aneh. Claire, you promise. I'm afraid of that stupid planet. That wonderful planet, you mean? Dan John malah nganggep itu bakal jadi momen keren. Karena si John percaya omongan para ilmuwan, katanya planet yang namanya Melancholia itu cuma bakal melintas deket bumi, gak bakal nabrak. Nah, nyampe nih si Justin. Bener-bener udah gak ada semangat hidup dia. Pucet banget. Sampai jalan aja tuh harus dibantuin. Pagi-pagi disuruh mandi aja susah. Tapi ini beberapa hari tinggal sama kakaknya, dia jadi udah lebih mendingan sih ya. Mungkin kemarin tuh karena dia sendirian kali, jadi kayak kepikiran terus gitu. Abis itu mereka berdua berkuda lagi nih. Dan pas mau lewatin jembatan, lagi-lagi si Abraham tuh berhenti. Pas Justin ngeliat ke langit, tahu-tahu planet Melancholia itu udah kelihatan dong. Cuma masih kecil ya, segede bulan lah kira-kira. Si John malah ngajak anaknya foto bareng sama tuh planet coba. Malamnya kuda-kuda pada ngeringkik gitu tuh kayak kepanikan. Entah itu pertanda mungkin ya. Katanya kan binatang itu lebih peka sama alam. Abis ngecek ke kuda-kudanya, si Claire ngeliat ke langit lagi. Malam itu jadi kayak ada 2 bulan. Yang satu ya bulan asli, satunya lagi planet Melancholia yang mancarin cahaya birunya. John juga udah nyiapin teleskop buat besok malam nih. Terus bikin alat buat ngukur perubahan ukuran planetnya gitu. Makin gede berarti makin deket planetnya, gitu juga sebaliknya. Nah, malamnya si Claire nemuin info nih di internet. Di situ kelihatannya jalur orbit planet Melancholia awalnya emang bakal muterin bumi dulu, tapi abis itu dia bakal tetap nabrak bumi. Pas dia lagi ngeprint gambarnya, tiba-tiba listrik mati. John bilang emang bakal mati listrik selama proses itu berlangsung. Si John nemuin kertas printannya itu, cuma belum kecetak gambar orbitnya. Jadi si John kesel tuh. Terus nyoba tetap ngeyakinin kalau ilmuwan gak mungkin salah perhitungan. Besoknya Claire pulang-pulang bawa obat penenang. Yang mungkin bakal berguna kalau ternyata ilmuwan salah perhitungan ya. Disimpan deh tuh sama dia di laci. Lagi debat nih Justin sama Claire. Di sini kita tahu kalau ternyata si Justin ini punya kayak semacam indra keenam gitu. Dia bisa tahu apa yang bakal kejadian gitu. Pantes aja dulu bosnya itu maksa dia buat ngasih tahu berita gitu kan. Ternyata itu berita emang baru Justin aja yang tahu. Wajar sih dia sampai begitu kemarin saking ketakutannya. Ya iyalah dia udah tahu duluan bakal gimananya nanti. Malam itu lagi nunggu Melankolianya deket banget sama bumi, mereka sempat ketiduran tuh. Pas bangun, disuruh ngecek sendiri tuh si Claire karena sekarang Melancholia lagi ada di jarak paling deket sama bumi tuh. Dan katanya dalam 5 menit bakal ngejauh lagi. Tapi tiba-tiba Claire ngerasa sesak napas gitu. Kata John itu normal, karena lagi ada proses pengalihan dari atmosfer. Jadi bakal ada momen yang ngebuat susah napas gitu beberapa saat. Udah normal lagi nih. Claire ngecek lagi tuh ukuran planetnya. Ternyata benar, udah lebih kecil dari yang tadi. Artinya ya Melancholia ngejauh lagi dari bumi. Seneng deh tuh si Claire jadi nggak takut lagi kan?
Besok paginya, John kelihatan kayak kebingungan gitu, abis ngecek lewat teleskop lagi. Kayak dia abis ngeliat sesuatu gitu. Claire sempat ketiduran tuh di bangku santai. Pas bangun, dia ngeliat John udah nggak ada di situ. Nah, si Claire iseng mau ngecek ukuran melankolia pakai alat bantu itu lagi. Dia tunggu beberapa menit, terus dia cek lagi. Pas dia cek lagi, ternyata ukurannya malah makin gede dari yang tadi. Auto panik dong dia. Manggil-manggil John juga nggak datang-datang si John. John? Dia cari ke seluruh sudut rumah, nggak ada. Dia ngecek obat penenang yang ada di laci itu. Masih ada tuh, tapi dia kepikiran buat ngecek isinya. Bener, isinya berkurang banyak. Dia makin panik tuh. Pasti John yang ambil. Dia nanya ke Justin. Justin juga nggak tahu. Tapi Justin bilang dia denger kuda-kuda pada ngeringkik tadi. Bener aja kan, si John udah nggak bernyawa tuh di kandang Abraham overdosis obat. Habis itu Claire ngelepasin Abraham biar seakan-akan John pergi bawa Abraham. Pas lagi sarapan, Claire nyoba ngukur melankolianya lagi. Dan ternyata udah jauh lebih gede lagi dong. Claire panik terus bawa anaknya pergi ke desa gitu. Entah buat apa juga. Tapi namanya orang panik, sah-sah aja kayaknya ya. Dia naik mobil golf tuh yang masih bisa nyala. Dia ngajak Justin, tapi Justin ya nolak. Tahu udah nggak guna juga kan? Sampai di jembatan yang biasa Abraham gak mau lewatin, mobil golf itu juga mati. Akhirnya dia gendong anaknya jalan balik lagi ke rumah. Mana di jalan tiba-tiba hujan es lagi. Abis debat lagi sama Claire, Justin keluar ke teras rumah. Ada keponakannya tuh lagi ngeliatin Abraham. Abraham balik lagi tapi nggak sama ayahnya. Padahal tadi ibunya bilang ayahnya kan pergi sama Abraham. Ternyata keponakannya itu juga sebenarnya takut sama planet itu. Cuma karena selama ini ayahnya bilang jangan khawatir, dia jadi lebih tenang. Tapi taunya sebelum ngakhirin hidupnya, John sempat bilang ke anaknya, gak ada tempat buat berlindung. Dad said there's nothing to do then, nowhere to hide. Berarti secara nggak langsung dia itu ngasih tahu anaknya kalau melankolia bener-bener bakal nabrak bumi. Demi keponakannya ini, akhirnya Justin bikin kayak gua-guaan gitu dari ranting-ranting pohon. Terus mereka bertiga masuk ke dalam situ. Mereka pegangan tangan deh tuh. Sumpah ya, kalau ada di posisi kayak gini pasti panik banget. Secara kayak ngitung mundur kematian gitu loh. Makin lama cahaya birunya makin terang. Berarti melankolia makin dekat sama bumi. Mereka nyoba nguatin diri mereka masing-masing. Dan iya, akhirnya melankolia benar-benar ngehancurin bumi. Ya, itulah tadi alur cerita dari film Melankolia. Ternyata bener nabrak bumi ya Pramal semua. Ngeri juga ya. Iya Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya, @radiomalam.id. Dan buat kalian yang mau request film, bisa langsung komen di pin komen kita, beserta alasan kenapa kalian ngerekomendasiin filmnya ya. Jadi nanti yang requestannya emang bagus atau banyak yang request juga, baru bakal kita bikinin alur filmnya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.